menangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Dari ancaman hukuman 5 tahun penjara, kemudian jaksa lebih yakin dengan dakwaan itu, akhirnya menuntut dengan pasal yang menurut kami adalah pasal yang sudah di beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi adalah boleh dikatakan pasal karet. Substansinya hanya berdasarkan ada paksaan. Bahwa klien kami oleh majelis hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pasal 335. Terus kemudian yang kedua, dari tuntutan jaksa 8 bulan penjara, kemudian majelis hakim mempertimbangkan dengan 4 bulan penjara putusannya, artinya setengah daripada tuntutan jaksa. Dan hal ini kami secara secara prosedural hukum diberikan kewenangan, diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyatakan banding atau menerima hasil daripada keputusan majelis hakim. Oleh karena itu, pada saat itu kami memutuskan untuk berpikir terlebih dahulu, pikir-pikir. Nah, dalam proses perjalanannya, saya, Vicky dengan keluarga besar, terutama Vicky ya, saya bilang coba buat salat istikharah dulu untuk sebelum kita memutuskan banding atau tidak. Mumpung masih ada waktu, hari itu 5 hari lagi. Nah, alhamdulillahnya 2 hari lalu saya dengan Vicky kita komunikasi memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk alasan-alasannya nanti akan memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk alasan-alasannya nanti akan kami tuangkan di dalam memori banding yang kami ajukan. Nah, kami juga sudah mendaftarkan atau sudah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri terkait masalah banding ini dengan akte pernyataan banding sudah dicatatkan pada hari Rabu kemarin tanggal 18 September 2021. Artinya secara resmi kami sudah menyatakan diri untuk melakukan upaya lain proses hukum ini terkait putusan tersebut. Oleh karena itu, yang pasti bahwa kami belum bisa menerima terkait putusan yang menyatakan bahwa klien kami melakukan kesalahan dalam hal melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun kami patut bersyukur juga terkait 3 pasal alternatif yang diterapkan oleh jaksa pada saat melakukan dakwaan, didakwa dengan 3 pasal terkait undang-undang IT, kemudian fitnah, dan yang terakhir adalah perbuatan tidak menyenangkan. Dari ancaman hukuman 5 tahun penjara, kemudian jaksa lebih yakin dengan dakwaan itu, akhirnya menuntut dengan pasal yang menurut kami adalah pasal yang sudah di beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi menyenangkan. Dari ancaman hukuman 5 tahun penjara, kemudian jaksa lebih yakin dengan dakwaan itu, akhirnya menuntut dengan pasal yang menurut kami adalah pasal yang sudah di beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi adalah boleh dikatakan pasal karet. Substansinya hanya berdasarkan ada paksaan. Nah, ketika bicara paksaan di sini, klien kami di sini seolah-olah memaksa daripada 2 pasangan yang fakta hukum ya, saya katakan, di dalam kamar yang bukan kamarnya si laki-laki, di kamarnya pasangan daripada klien kami saat itu, yang statusnya masih dalam status pernikahan resmi diakui oleh negara dan tentunya punya hak dan kewajiban dalam menjalankan apa yang dimaksud melestarikan pernikahan. Kemudian ini dianggap paksaannya Vicky ini adalah ancaman kekerasan.
dan sudah tidak masuk akal. Saya yakin majelis hakim yang memutuskan jaksa penuntut umum, gua nggak corona bro, udah vaksin gua. Terima kasih Pak Jokowi. Oh, jadi kami yakin bahwa klien kami ya secara formil, secara material bahkan yang dilakukan itu adalah semata-mata memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Saya mau tanya, kemudian ini dianggap paksaannya Vicky ini adalah ancaman kekerasan dan sudah tidak masuk akal. Saya yakin majelis hakim yang memutuskan jaksa penuntut umum, gua nggak corona bro, udah vaksin gua. Terima kasih Pak Jokowi. Oh, jadi kami yakin bahwa klien kami ya secara formil, secara material bahkan yang dilakukan itu adalah semata-mata memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Saya mau tanya, di republik ini siapa yang rela istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain? Mau itu majelis hakim, mau itu kemudian jaksa, maupun Vicky sendiri tidak menerima, saya pun dengan teman-teman media juga tidak akan mau. Nah inilah yang kemudian kenapa obligation moral yang dilakukan oleh Vicky, pertanggungjawaban moral seorang Vicky Prasetyo sebagai seorang suami tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi hanya majelis hakim mempertimbangkan bahwa di situ dipertimbangannya dengan umpatan-umpatan botakin, umpatan-umpatan gundulin, terus kemudian caleg mesum ya atau apalah pertimbangan itu. Sedangkan di dalam alat bukti, ini saya bicara alat bukti yang diajukan oleh jaksa, video itu tidak ada sama sekali ucapan itu. Itu yang harus kita patuhi gitu. Saya menikah sama mantan saya itu di KUA Sawah Besar Jakarta Pusat, saya ngurusin bahkan sampai live di beberapa stasiun TV. Terus saya daftarkan di KUA dan saat itu mantan istri saya baru terdaftar pertama kali sebagai pernikahan yang diregistrasikan oleh negara karena terbukti tidak pernah ada data menikah sebelumnya. Meskipun udah punya putri, yaitu permasalahan personal yang lama lah ya. Tapi saat sama aku, kenapa maksudnya ke sini? Ini adalah sebagai bentuk keseriusan aku gitu loh, untuk menikahkan dulu mantan aku untuk menjadi istri yang sesungguhnya. Nah, adalah kita buku nikah. Nah, sekarang kalau aku sebagai seorang suami saat melihat istri ada di dalam